Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita akan pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian pagi di Suratul Mulk yang coba akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz kami dari Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, insyaallah di Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, semalam Masjid Salatul Marwas kembali membuka pengajian untuk anak-anak usia TK dan SD. Bagi ibu bapak yang di rumah anaknya belum ikut dalam kegiatan pengajian, bisa diikutsertakan dalam pengajian anak-anak di Masjid Salatul Marwas. Pun jika ada tetangga yang kiranya anaknya belum mengikuti kegiatan pengajian, bisa disampaikan bahwa di masjid ini kembali membuka pendaftaran santri untuk pengajian anak-anak yang insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Senin hingga habis pada maghrib. Kita berharap di lingkungan kita ini semua anak-anak kita bisa mengaji dan jangan sampai tidak ada yang mengaji. Ya. Baik, kembali ke acara kita hari ini yang kita pagi ini. Kita buka kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita persembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan sama-sama membaca kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita kembali hidup setelah diistirahatkan dengan tidur. Semalam para jamaah ada yang mimpi nikmat, ada yang mimpi nggak enak, ada yang sama sekali nggak mimpi. Begitu pagi-pagi
Ada yang bangunnya dibangunkan, ada yang bangunnya seolah-olah kaget dan macam-macam rupa. Tetapi ketika kita dianggap sebagai orang yang beriman, begitu bangun, yang teringat dalam benak pikiran kita adalah langsung menuju ke tempat kamar mandi. Mandi, gosok gigi, pakai sabun wangi, kemudian berdandan. Makanya kalau bicara pendidikan buat anak-anak, untuk penyemangat buat anak-anak, ada nyanyiannya tuh. Setiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Nah, tentunya buat orang yang sudah dewasa apalagi tua, ya, boro-boro kalau bangun pagi nyanyi. Tetapi paling tidak ucapannya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai ke masjid, alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Setelah sholat jamaah ada kajian seminggu sekali di hari Ahad. Alhamdulillah mau menyempatkan waktunya, mau duduk bersama untuk taklim. Adapun ngerti enggaknya bukan urusan, tapi yang menjadi urusan adalah mau duduknya. Ya, nah, maka bersyukur buat yang sudah datang, mau duduk, ikut kajian sampai selesai. Semoga duduknya kita Allah senantiasa berikan ampunan dosa-dosa kita, Allah angkat derajatnya, Allah sukseskan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan teruntuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina faqatabat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Bersalawat merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat kasih sayangnya.
Kalau kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena pamrih ingin mendapatkan pertolongan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan untuk senantiasa perbanyak salawat. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kembali saya membuka kajian tentang kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, membahas tentang keimanan yang tidak lain adalah yastakmilanha. Jadi saya baca dulu baitnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsiza su'afad tammamu hadhi buyutu min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madar syamsu fis samai wa anjumu imanuna bid'un wa 'ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadli ya'zumu. Jadi kajian kita tentang Syu'abul Iman ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan wa afdaluha qalu la ilaha illallah wa naha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman ini mempunyai lebih dari 70 cabang. Adapun cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan, dan malu merupakan cabang dari iman. Malu nggak ikut ngaji, nah ini termasuk orang punya iman. Ada pengajian nggak mau datang, cuek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agamanya Pak Islam, tapi ada pengajian nggak seneng, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita bukan yang seperti itu. Karena apa ini? Al-haya syu'batun minal iman. Malu bagian dari cabang iman. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang keimanan itu. Wa qalu yastakmilanha binunit taqid al-khafifati wasin lil abdi alit talabi wa huwa fi'lun mudhari' wa fa'iluhu qalu alul fadlin bihadfin tanwin. Jadi perkataan yang membuat nazm ini yastakmilanha menggunakan nun taukid atau penguat ya, khafifah, dan huruf sin berfungsi hitungan atau untuk mencari. Kalimat tersebut adalah fi'il mudhari', dan fi'ilnya adalah perkataan nazim ahlu fadli ya, dengan membuang tanwin. Jadi maknanya para ahli keutamaan ini menghitung 77 cabang iman sebagai penyempurna, gitu, sebagai penyempurna daripada kita punya iman. Malam ini atau hari ini kita akan bahas
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para kitab, kepada kitab-kitabnya Allah, pada Nabi, pada hari di mana seluruh alam akan musnah. Dengan baitnya, amin bi rabbika wal malaikatika wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yaqnal alamu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yaqnal alamu. Nazam Syekh Zainuddin bin Ali yang ngarang kitab ini dalam baitnya menjelaskan 5 cabang iman. Dzakaran nazim fi hadzal bait khamsa syu'abin. Fasyu'batul ula, cabang yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi anna Allah Ta'ala wahid, sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Ya, fardun, tunggal. La mithla lahu, ya, tunggal tiada serupa baginya. Lahu somadun, yang dibutuhkan oleh makhluk, ya. La niddalahu, tiada bandingan baginya. Azaliyun, azali, qaimun, berdiri, abadiyun, selamanya, daimun, kekal, la awala, tiada permulaan bagi wujudnya Allah, li wujudihi, bagi wujudnya Allah, wala akhirah, dan tiada akhir, li abadiyatihi, bagi keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qayyumun la yufnihi, berdiri tegap yang tidak terlenyapkan oleh keabadian. Wala yughayyiruhu, dan tidak terobahkan oleh masa. Bal huwal awwal, bahkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Wallahir, tersucikan dari sifat, ya, yang jelas. Zahir itu jelas. Wal batin, yang samar. Munazzahun, tersucikan dari sifat. Anil jismiyati, dari sifat jismiyah. Laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini yang pertama. Makanya ketika kita sholat, habis sholat jemaah, yang pertama kali diucapkan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada yang sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini penting. Kenapa ketika habis sholat istighfar? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat kita masih tidak sempurna. Sholat kita masih melibatkan dunia luar. Sholat kita, dialog kita belum nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita masih berupa gerakan-gerakan tanpa isi. Makanya banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, salat kita belum benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, salat kita masih ingat utang, ingat barang yang hilang ketemu di dalam salat. Astagfirullahaladzim. Ada yang dibaca astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali akhwatina wali muallimina wali ustadina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Semua
dimintakan ampun, berarti orang Islam nggak boleh pelit. Jadi minta ampun buat untuk diri sendiri saja, tapi li wali walidayya, minta ampun ya Allah atas segala dosa-dosa hamba, wali walidayya, dan kedua orang tua juga dimintakan ampun. Ya, wali masyayikhina, dan orang-orang tua kami, kakek, nenek, uyut, semuanya disebutin. Wali masyayikhina, wali ikhwanina, saudara-saudara kami mohon diampunkan ya Allah. Ya, wali muallimina, guru-guru kami, para pengajar kami, ampuni dosanya Allah. Wali ustadina, dan para ustad. Wali jami'il muslimina wal muslimat, semua orang-orang muslim, laki-laki, muslim, perempuan, engkau ampuni. Subhanallah, luar biasa. Nah, kalau sholat subuh, ba'da subuh, maka ada ikrar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, maghrib 10. Ya, ada hadisnya, ada dasarnya. Selain maghrib dan subuh, tiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam rangka menjaga keimanan kita. Ya, jadi bukan asal ngucap, tapi kita dalam rangka menjaga keimanan kita, sehingga setiap habis sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, begitu habis salam istighfar, jangan Allahumma lantas jalan. Nah, itu cabang yang pertama, bahwa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, tunggal, ya, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah somad, yang kita butuhkan, tempat kita bergantung. Pada prakteknya terkadang Allah dijadikan oleh kita bukan tempat bergantung. Kenapa? Karena ketika kita menemukan jalan buntu, ya, kadang-kadang cari orang pinter, ya, cari orang yang pinter untuk membantu kita, ya, sehingga jatuhlah kita kepada hal-hal yang bersifat syirik, menyekutukan Allah. Padahal buat Allah adalah somad, tempat bergantung. Ya, minta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La nidda lahu azaliyun. Allah itu nggak ada bandingannya, azali. Nah, ini yang pertama yang harus dibangun di dalam pemahaman kita, di dalam jiwa kita, bahwa iman urutan yang pertama adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada bandingannya. Maka ketika kita berucap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terranjam. Kenapa? Karena godaan syaitan ini yuwas wisu fi sudurin nas, membuat was-was kepada jiwa kita. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? Ya. Ikut sholat berjamaah enggak ya? Ada tamu, ya. Tamunya datangnya waktu tanggung. Ya. Enggak dilayani, tamu jauh, dilayani waktu tanggung. Timbul pertanyaan, diajak jamaah enggak ya? Berangkat enggak ya? Ya, berantem tuh antara nafsu dengan nurani. Terkadang yang suka menang nafsu. Ntar lagi aja, ntar juga masih ada waktu. Nah, akhirnya tidak
berangkat ke masjid. Selalu berantem dengan nafsu. Jemaah yang berbahagia, ini penting sekali untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap bisa menjaga untuk tetap menjaga agama dengan sebaik-baiknya. Terkadang lemahnya iman kita, ya, tempo hari pernah dibahas bahwa lemahnya iman kita itu karena kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, itu menjadi lemahnya keimanan kita. Nah, bagaimana supaya keimanan kita bisa naik? Ya, salah satunya datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Senang ke majelis ta'lim, ya. Senang mendengarkan kajian-kajian. Nggak tahu nanya. Nah, itu penting sekali. Sarana untuk membangun keimanan kita agar tetap, ya, terjaga, tetap membangun semangat dalam mengarungi kehidupan ini, maka satu-satunya sarana adalah majelis ilmu. Majelis di dalamnya tempat kajian-kajian untuk membahas keilmuan. Nggak tahu nanya. Nah, makanya di dalam kajian subuh ini jangan diisi ceramah full, tetapi ada dialog, ya. Jangan kita ngaji karena faktor nggak enak. Kalau tinggalin semuanya, siapa yang ngedengerin? Nah, berarti motivasi ngaji kita karena nggak enak. Bagaimana dampak daripada ketidakenakan ini? Kalau karena nggak enak, biasanya ngajinya nggak nyaman. Semakin lama semakin nggak nyaman, ya. Tetapi kalau ngajinya karena lillahi ta'ala, memenuhi kebutuhan rohani kita agar tahu informasi, oh ternyata ada informasi dari Pak Agus Syawal bahwa Sofatul Marwah telah membuka pendaftaran santri, ya. Kenapa? Berarti DKM memperhatikan nasib masa depan generasi muslim. Putra putri Bapak Ibu sekalian, ya, yang punya saudara, yang punya tetangga, perlu didukung bahwa Masjid Sofatul Marwah ini ada sarana untuk pembelajaran, untuk pembekalan ilmu, karena ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ya, amal perbuatannya ditolak, tidak diterima. Emang enak ada tukang kerja, kerjaannya ditolak, ya, nggak diterima, nggak diupain lagi, nggak enak. Nah, demikian juga amal perbuatan kita maunya diterima dan dikabul. Ini duduknya kita ikhlas, ya, enak gak enak dah, bertahan, insya Allah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan yang di luar pengetahuan kita, ya. Kenapa? Karena kita punya niat untuk menghidupkan agama Islam. Salah satu hidupnya Islam adalah hidupnya majlis taklim, majlis ilmu. Itu para jamaah yang berbahagia. Lanjut, yang selanjutnya adalah wasyu'batus saniyatu, cabang yang kedua, al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat, bi an tusaddiqa bi wujudihim, ya, dengan membenarkan keberadaannya. Kita sudah beriman adanya malaikat, adanya apa? Malaikat Raqibun Atid, ya kan? Ada malaikat Mungkar wa Nakir, ada malaikat Jibril, Mikail, ada malaikat Israfil, Izrail, ada malaikat Malik Ridwan.
percaya adanya. Tapi kita belum tahu malaikat Jibril seperti apa, malaikat Mikail seperti apa, ya kan? Nggak tahu. Taunya tugas-tugasnya. Oh, Jibril menyampaikan wahyu. Nah, di sini bagaimana cara mengimani kita kepada malaikat? Wa bi annahum ibadun mukramun. Para malaikat itu ya hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan hambanya yang bernama malaikat. Ya, kita harus paham malaikat sifat-sifatnya seperti apa, gitu kan? La ya'sunallaha, yang tidak membangkang. Malaikat itu ketika Allah perintahkan A, jalanin A, nggak pernah membangkang. Beda dengan manusia. Manusia kadang-kadang menerima, kadang-kadang nolak, kadang-kadang membangkang. Tar, gitu. Yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ma'amarahum, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya. Jadi malaikat mah sifatnya semua perintah Allah benar-benar dijalankan, tidak pernah protes. Tapi sebaliknya manusia, ya, kalau diperintah kadang-kadang tidak dilaksanakan, malah dilanggar. Makanya hukum itu, ya, ada hukum haram, wajib, mubah, makruh, itu buat manusia, karena manusia tukang melanggar, gitu. Nggak ada itu hukuman buat malaikat, karena malaikat mah tidak melanggar. Sebaliknya setan mah nggak pernah bener, salah mulu. Nah, itu setan. Nah, manusia ada di tengah-tengah antara malaikat dan setan. Ini yang duduk di majlis ini adalah malaikat-malaikat semua dalam bentuk manusia. Tapi keluar jadi setan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah mengerti demikian, maka kita bisa menjaga diri kita. Nah, kalau bisa ya dijaga terus kayak malaikat. Tapi kan nggak mungkin. Kalau malaikat nggak minum, malaikat nggak punya nafsu. Manusia minum, makan, punya nafsu. Semakin banyak makan, semakin banyak nafsunya, kan gitu. Ya, makin banyak dosanya. Nah, keistimewaan manusia luar biasa. Wahum ajsamun latifatun. Yang namanya malaikat ini jisim yang lembut. Ya, keberadaan malaikat ada, tetapi tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia. Emang selama ini kita diawasi oleh rakit-rakit berasa? Enggak kan? Yang kita pahami keyakinannya bahwa kita diawasi, kita dicatat amal kebaikannya, kita dicatat amal keburukannya karena sebuah keyakinan bahwa malaikat raqib dan atid itu pekerjaannya mencatat amal perbuatan kita, langkah kita, sampai-sampai unek-unek kita, ya, dicatat semuanya. Wa hum ajsamun latifatun dzawatu arwah. Jadi punya ruh, malaikat itu punya ruh, ya. Ja'alallahu lahum quwwatan, Allah menjadikan mereka kemampuan alat tasyakkuli, untuk merubah bentuk, bi ashkali mukhtalifatin hasanin, jadi untuk merubah bentuk dan rupa yang berbeda-beda lagi indah, bagus. Nah, itu malaikat bisa merubah bentuk. Perubahan malaikat kepada perubahan bentuk-bentuk itu nggak ada yang jelek, ya, selalu bagus. Jadi ketika para jamaah tidur didatengin malaikat, ya,
Nggak ada yang nakut-nakutin, nggak ada yang serem-serem. Ngimpi, ya, didatengin di dalam mimpi itu manusia berjubah putih, indah sekali, menuntun kita kepada kebaikan. Wah, itu malaikat itu. Tapi sebaliknya kalau yang datang jubahnya hitam, serem, ya, kita bangun ngos-ngosan, wah itu setan itu. Ya, ya, kita bisa membedakan yang mimpi kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan datangnya dari malaikat hafazah, malaikat penjaga. Ya, makanya kalau mau tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut, atau dibalik, bismika Allahumma amut wa ahya. Ya kan mau merem, mau tidur, ya makanya harus ingat ketika mau tidur itu ingat supaya tidurnya dijaga. Ya Allah, berikan mimpi yang indah, yang luar biasa. Begitu tidur beneran mimpinya bukan indah, mimpinya ketemu banjir bandang, mau nyebrang nggak bisa, kepleset, begitu bangun-bangun kesiangan. Insya Allah. Jadi yang kita pahami, malaikat-malaikat Allah itu berbentuk dan bernyawa, punya ruh. Itu yang harus kita pahami. Mereka adalah makhluk Allah yang taat terhadap semua perintah Allah. Nah, itu harus kita memahaminya. Tetapi jisim-jisim ini tidak mampu kita melihatnya, saking lembutnya. Bahasanya latifatun, ya, ajsamun latifatun, jisim yang lembut. Nah, seperti kita punya unek-unek, emang orang lain tahu? Bu, nggak ada ya? Saya nggak ngerti ibu bertiga ini punya unek-unek terhadap saya apa? Ada apa enggak? Nggak ngerti saya. Nah, itu yang dalam bentuk jisim saja bernama manusia, kita nggak tahu. Apalagi malaikat yang jisimnya lembut. Kita punya unek-unek, nggak tahu. Yang tahu diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para jamaah yang berbahagia, saya ingin sekali memberikan ruang, ya, ruang dialog, tanya jawab. Yang ditanya sesuatu yang belum diketahui, yang ditanya nggak bisa jawab, buat PR, cari jawaban yang bisa membantu kita terkait keimanan. Ya. Silakan kepada para jamaah, adakah respon untuk menyikapi atau menanggapi daripada kajian kita agar keimanan kita naik, melejit, sehingga ibadah kita juga semangat, ngaji kita semangat, bukan rutinitas yang tanpa nilai. Nah, enggak Pak, silakan. Sambil diminum itu sama kuehnya dimakanin. Enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa semua malaikat itu ada urusan, termasuk juga malaikat Jibril. Nabi itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul. Nah, sekarang Rasul itu sudah tidak ada. Jadi malaikat Jibril ini katanya apa sekarang? Kalau pensiun bagaimana? Iya. Itu pertanyaan cuma itu ya. Nah, itu pertanyaan yang menarik gitu. Ya. Menarik dan masuk akal. Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Begitu begitu Nabi Muhammad wafat, malaikat Jibril pensiun. Tidak lagi menyampaikan wahyu. Apakah demikian? Tentunya tidak. Ya, kalau malaikat Jibril pensiun berarti dia pegawai negeri. Ya, sebenarnya kalau kita memahami, ya ini PR nggak boleh. Pertanyaan ini nggak boleh sembarangan jawaban ini. Mudah-mudahan jawaban saya tidak salah. Kalaupun kurang tepat, nanti saya tanya kepada yang lebih paham tentang malaikat Jibril ini. Ini mah jawaban saya pribadi, gitu. Jadi malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Sementara selain Nabi dan Rasul, ya, tidak lagi menerima wahyu, kan gitu. Para sahabat nggak menerima wahyu, kan? Para tabiin sampai kemari. Jadi yang menerima wahyu adalah Nabi dan Rasul. Jadi pertanyaan Pak Ustadz Misbah ini cukup menarik. Kenapa? Karena seolah-olah malaikat Jibril ini sudah tidak lagi punya kerjaan. Tapi ingat, ketika kita membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini salah satu jawabannya. Tanazzalul malaikatu, Allah menurunkan malaikat. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Termasuk Ruhul Amin yang disebutkan di sana, di tafsirnya adalah malaikat Jibril pun turun. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidzni rabbihim min kulli amr, untuk membereskan perkara-perkara hamba Allah. Ya. Nah, makanya kalau sudah sampai perkara, sampai masalah, ini bagian dari solusi, Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman ketika ada masalah ngadunya sama Allah. Ya, banyakin istighfar. Allah berikan jalan. Nah, di sini ketika kita mengkaji Quran surah Al-Qadr, memahami tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi yang menyelesaikan masalah kita itu sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yang diutus dengan izin Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya. Nah, termasuk di dalamnya ikut campurnya malaikat Jibril. Ya, tidak menyampaikan wahyu, tetapi menyelesaikan masalah hambanya. Berarti malaikat Jibril nggak pensiun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar, malaikat naik ke atas.
Nah, itu terjadi di bulan suci Ramadan kan, dalam rangka Lailatul Qadar. Nah, makanya Lailatul Qadar itu tidak bisa dipastikan kapan turunnya. Apakah awal Ramadan, apakah akhir Ramadan. Nah, maka salah satu untuk menjaga Lailatul Qadar dari awalan sampai akhir. Kan gitu. Nah, karena semua ini adalah jisim lembut, maka hanya keimananlah yang bisa mendorong kita untuk tetap semangat beribadah. Ya, semangat membantu orang, senang, ringan, ya, tanpa beban ketika kita membantu orang. Ketika kita membantu orang tidak lagi melakukan pertimbangan. Ada orang minta, kasih apa jangan ya? Nah, itu mah bukan orang dermawan. Orang mau ngasih tapi pakai pertimbangan. Ini dikasih apa jangan nih? Orang ngasih mah ngasih aja. Kan gitu. Nah, itulah orang yang dermawan sesungguhnya. Kalau orang dermawan masih mikir-mikir, ya, ada hitung-hitungannya, untung rugi, ya. Ini sesungguhnya bukan orang dermawan. Orang dermawan itu yang ngasih aja, gitu. Tidak lagi berpikir. Nah, seperti ada hadis yang menyatakan bahwa kalau kita bangun pagi, kemudian ke masjid, masih pagi-pagi kita bisa ngisi kotak amal masjid, itu satu luar biasa, amalan-amalan yang luar biasa, yang hampir amat sangat jarang, langka dilakukan oleh manusia. Ya, ternyata memang itu harus Allah mepaksa itu. Ya, itu di depan ada kotak amal. Kalau kita dari rumahnya tidak sengaja mempersiapkan untuk isi kotak amal, lolos kan, lewat-lewat saja. Padahal ada hadis yang menyatakan, nah, kalau pagi-pagi kita ngisi kotak, ya, apalagi rutin tiap pagi, subhanallah, nah, itu akan membuka pintu rezeki. Tetapi dari sekian banyak para jamaah, saya termasuk juga melirik gitu ya, hampir langka sekali. Ada satu dua yang saya perhatikan rajin tuh ngisi kotak amal, ya. Nah, ini menjadi PR kita, bahwa kita termasuk orang yang beriman apa enggak, itu salah satunya. Nah, jadi kajian pada pagi ini sampai kepada malaikat Jibril yang dipertanyakan Pak Misbah, bahwa ternyata malaikat Jibril ini belum pensiun, gitu ya. Masih banyak pekerjaan yang diizinkan Allah untuk menyelesaikan masalahnya hamba, gitu. Demikian Pak Misbah, moga-moga jawabannya tidak memuaskan. Bu, nanya Bu dong satu Bu, salah. Ya, silakan. Kalau nggak nanya langsung saya tutup nih. Nah, silakan. Pak Karahim, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia biasa yang penuh dengan godaan setan. Ya. Nah, untuk mencegah saya ini nih, amalan kan ada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam rotib juga ada auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Nah, itu yang penempatan yang lebih bagus yang mana untuk supaya membentengi setan yang ada. Jadi bacaan yang mana itu yang lebih bagus? Ya, kalau bicara bacaan yang mana bagus semua, tinggal dimaknai. Bahwa ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan maknanya kita berlindung dari godaan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kita berlindung jangan sampai ketika kita melakukan amalan-amalan, ada ibadah makhdo, ada ghair makhdo, jangan hadir setan. Kalau hadir setan kita kacau. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi ketika kita wudu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun.
pemahaman kita bahwa ketika kita melakukan wudhu jangan sampai wudhu kita riya, pamer. Nah, itu kan setan. Ya. Jangan sampai wudhu kita salah. Jadi tadi pekerjaan setan adalah yuwaswisu, memberikan was-was kepada ibadah kita. Ibadah kita ini udah bener apa belum ya, menjadi was-was. Maka yang membatasi benar salahnya ya ilmu pengetahuan, ya, yaitu kajian, pemahaman, ya, yang secara keilmuan itu yang bisa tahu ini benar, ini salah, ini sah, ini batal, kan gitu. Nah, ini udah net ya, alhamdulillah. Insya Allah kali masih ada waktu, masih diberikan panjang umur. Pembahasan berikutnya adalah wasyu'batus salisah, cabang iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya informasi nih, numpang informasi Pak Agus. Pagi ini di Masjid Agung Al-Ittihad jam 8 ada kegiatan sholat sunnah tasbih dan istighosah. Ya, jadi Bapak Ibu yang kepengen refreshing jalan-jalan ke Tangerang, sekalian ikut kegiatan sholat sunat tasbih, dipersilakan. Gak berminat pun gak apa-apa. Gak berminat pun gak apa-apa. Terima kasih, semoga kajian pagi ini bermanfaat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang nutup dan baca doa majelis kafaratul majelis Pak Agus. Ya. Alhamdulillah, Bapak yang kajian pagi ini masih pada semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Bekal keimanan kita dengan kajian pagi ini. Jangan lupa kajian ini masih ada sambungannya. Jadi harap kehadirannya di pekan berikutnya. Demikian, mari kita tutup agenda kita pagi ini dengan alhamdulillah dan doa Kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah barakallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Allahumma salli barakallah. Bar sehat ya Bar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah masyaallah. Barakallah. Wah.